أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات وبتوفيقه تتحقق الغايات. هو الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah zuhur yang Allah muliakan, mari kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang telah kita terima dari Allah yang sangat banyak sekali. Dan walaupun kita mencoba menghitung nikmat itu, tak akan sanggup kita menghitungnya. Maka dari itu sudah menjadi kewajiban kita untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tidak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu jamaah zuhur, siang ini kita mencoba mengambil hikmah dari sebuah kitab. Nama kitabnya Fawaid Al-Mukhtarah. Kita ambil judulnya Fadailu Qiraatul Quran, fadilah dan keutamaan bagi orang yang membaca Al-Quran. Kitab ini ada yang bilang kitab kuning, ada yang bilang kitab gundul, ada yang bilang juga kitab turos. Memang kitab ini tidak berbaris, tapi yang jelas kitab ini bukan kitab kuning karena warnanya warna putih. Kitab kuning itu berarti dia kitab yang berwarna kuning. Kebetulan ini bukan kuning, warnanya putih. Masyarul muslimin, judul pertama Fadailu Qiraatul Quran, fadilah dan keutamaan membaca Al-Quran. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul ibadati ummati tilawatul Quran. Kata beliau, seutama-utama ibadah umatku adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Kenapa demikian? Karena hampir setiap ibadah kita isinya adalah Al-Quran. Contoh, kita sholat, sebagian besar yang kita baca itu ada dalam Al-Quran. Mulai daripada baca Al-Fatihahnya, suratnya, beberapa bacaan yang ada pada gerakan sholat itu banyak juga terkandung dalam Al-Quran. Maka beliau mengatakan, afdalul ibadati ummati tilawatul Quran. Sebaik-baik seabdul ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Qala al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau pernah berkata, semoga Allah merahmatinya. Suatu ketika beliau ditanya oleh seseorang. Pertanyaannya begini, Anir rajuli yaghzu habbu ilaika aw yata'allamul Quran? Pertanyaannya, mana yang paling engkau cintai? Seseorang yang berperang di jalan Allah atau seseorang yang belajar Al-Quran? Maka dijawab oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, faqala yata'allamul Quran. Yang paling aku cintai adalah orang yang belajar Al-Quran. Kenapa? Li'anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qol, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ini alasan beliau kenapa beliau berkata bahwa yang paling aku cintai adalah orang yang belajar Al-Qur'an. An Ubay radhiyallahu anhu qol, dari Ubay radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, beliau berkata,
Al-husunu salasatun. Pelindung itu ada 3. Benteng atau perisai untuk diri kita itu ada 3 macamnya. Apa itu? Yang pertama, al-masjidu hisnun. Masjid ini bisa jadi pelindung bagi kita, perisai bagi kita, benteng bagi kita daripada segala macam bahaya. Baik bahaya yang ditimbulkan dari golongan manusia, jin atau binatang, atau dari apapun. Yang kedua, wa dzikrullahi hisnun, termasuk zikir kepada Allah itu pun bagian daripada membentengi diri kita dari segala mara bahaya. Zikir pagi, zikir sore itu pun benteng, perisai, pelindung bagi kita. Yang ketiga, kata beliau, wa qiraatul qur'ani hisnun, dan termasuk juga membaca Al-Qur'an itu bisa menjadi benteng bagi kita, pelindung bagi kita dari segala mara bahaya yang akan menimpa kita. Al-Quran yang kita baca itu dia bisa menjadi pelindung bagi kita. Kalau Rasulullah SAW bersabda, "Man qama bi asyri ayatin lam yuktab minal ghafilin." Kata Nabi SAW, siapa yang sehari itu dia membaca Al-Quran bi asyri ayatin, minimal 10 ayat, lam yuktab minal ghafilin, maka orang itu tidak digolongkan sebagai orang yang lalai. Lam yuktab minal ghafilin, orang yang hari ini sudah baca Quran minimal 10 ayat, maka dia lam yuktab minal ghafilin, dia tidak digolongkan kepada orang-orang yang lalai. Di sini dijelaskan oleh para ulama, wa mafhumuhu, kata ulama, wa mafhumu, dan pemahamannya. Kalau dalam kaidah itu ada namanya mafhum mukhalafah, pemahaman sebaliknya. Artinya, kalau sehari kita membaca Al-Quran 10 ayat, maka kita tidak termasuk golongan orang yang lalai. Artinya, man lam yakum bidzalik fa huwa minal ghafilin. Orang yang belum baca Quran sehari itu minimal 10 ayat, fa huwa minal ghafilin, maka dia termasuk orang yang lalai. Bapak Ibu, hari ini kalau belum dapat minimal 10 ayat baca Quran, bacalah. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, berarti kalau tak sempat kita sehari itu minimal 10 ayat, berarti kita termasuk orang yang lalai. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi SAW juga pernah bersabda, man qara al-Quran, siapa yang membaca Al-Quran, tsumma ra'a anna ahadan utiya afdala mimma utiya faqad istasghara ma'azzamahullah. Kata beliau, kalau ada orang yang dia rajin baca Quran, lalu kemudian dia melihat ada orang ini banyak harta dunianya banyak, tapi dia tak baca Quran. Lalu kemudian orang yang baca Quran ini ketika melihat ini, dia merasa orang ini lebih mulia daripada dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad istasghara ma'azzamahullah taala. Dia, orang yang baca Quran tadi, dia telah mengecilkan, dia telah meremehkan apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Bapak Ibu, orang yang baca Quran dibanding orang yang tidak baca Quran, walaupun dia kaya raya, punya banyak harta, tapi dia tak baca Quran, lebih mulia daripada orang yang baca Quran, belajar Al-Quran, walaupun dia tak kaya raya. Tapi tentu orang yang kaya raya baca Quran itu lebih bagus lagi daripada orang yang tak punya harta, tak mau pula baca Quran. Nah, itu bahaya.
Allah biha al-bashar. Membaca Al-Quran itu adalah suatu kemuliaan, suatu kehormatan, di mana Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia dengan membaca Al-Quran tadi. Faqad urida annal malaikata ya'budu bidzalik. Maka para malaikat itu tidak diberikan kemuliaan itu, para malaikat tak diberikan. Wa annaha harisatun lidzalik ala istima'i minal insan. Dan ternyata para malaikat itu sangat bersemangat mendengarkan orang yang membaca Al-Quran. Jadi Bapak Ibu, ketika kita baca Quran di masjid atau di rumah, ternyata banyak malaikat yang menyimak bacaan Quran kita. Karena kenapa? Mereka tak mendapatkan kemuliaan membaca Quran itu. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud pernah berkata, "Idza aradtum al-ilma fantazuru al-Quran." Kata beliau, kalau kalian ingin memiliki ilmu, fantazuru al-Quran, maka belajarlah Al-Quran. Fa inna fihi ilmal awwalin wal akhirin. Karena dalam Al-Quran itu ada ilmu, mulai dari ilmu yang terdahulu sampai ilmu yang sampai hari ini. Semua ilmu ada di Al-Quran. Wa qala, dan ada juga yang berkata, man arada an yukallimahullah falyaqra'il Quran. Siapa yang mau Allah berbicara kepadanya, falyaqra'il Quran, maka hendaklah dia membaca Quran. Kalau mau Allah berbicara kepada kita, baca Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itulah perkataan Allah. Saat itu secara tidak langsung Allah sedang berbicara kepada kita. Wa man arada an yukallimahullah falyad'u wa tadarru'a lahu fi sujud. Tapi siapa yang ingin berbicara kepada Allah, falyad'u tadarru'a lahu fi sujud, maka hendaklah dia memperbanyak doa dalam sujudnya. Kenapa? Karena ketika sujud itu kita sedang dekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu kita minta banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat itu kita sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan memang ada juga ulama yang mengatakan bahwa salat itu adalah wasilah bagi kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Allah mau berkomunikasi dengan kita, bacalah Al-Quran, karena itu adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Yusabu ala qira'atil Quran walau biduni ma'rifati ma'na. Tetap diberikan pahala kepada orang yang membaca Al-Quran walau bima'rifati ma'na, walaupun dia tak tahu maknanya. Bikhilafi ghairihi min al-adhkar fa innahu la yusabu alaihi qira'atuhu illa 'arafa ma'nahu walau ijmala. Beda dengan kitab yang lain, hadis misalnya, atau kitab yang saya baca ini misalnya. Kitab yang saya baca ini, kalau tak kita pelajari, tak kita amalkan, tak kita ajarkan, tak dapat dia. Kalau cuma sekedar membaca, tidak dipelajari betul, tidak tahu maknanya, tidak dapat pahalanya. Beda dengan Al-Quran. Al-Quran mau paham atau tidak paham, tetap dapat pahala. Masyarakat muslimin, rasanya sampai di sini dulu kajian kita ini. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat bagi kita untuk menjadi ahlul Quran, orang yang senantiasa cinta terhadap Al-Quran dengan membaca banyak-banyak membaca Al-Quran. Mudah-mudahan Al-Quran menjadi penyelamat